rumah tangga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembersih, seperti sabun mandi. Yang kedua, pewangi, semisal parfum. Yang ketiga, pemutih. Dan yang keempat, obat, seperti obat nyamuk. Bahan kimia pembersih ini dibedakan menjadi 2. Bahan utama atau bahan aktif, berfungsi sebagai surfaktan. Dan bahan tambahan atau bahan aditif ini berfungsi sebagai penguat, pelembut, pewarna, pemberi aroma, pengawet, pengental, dan medium atau ini adalah sejenis sodium hipoklorit yang berfungsi sebagai pemutih. Senyawa ini dapat berfungsi sebagai penghilang noda dan desinfektan. Fungsi ganda NaOCl sebagai penghilang noda maupun desinfektan dapat menjadi peluang tersendiri dalam penjualan. Pemutih ini ada 2 wujud. Yang pertama, padat, dan yang kedua, cair. Pemutih padat adalah kalsium hipoklorit dengan rumus kimia CaOCl2. Sedangkan pemutih cair adalah sodium hipoklorit NaOCl. Contohnya adalah kaporit. Kaporit biasanya dipakai untuk membersihkan air ledeng dan kolam renang. Bahan kimia pewangi. Bahan kimia pewangi sering ditambahkan pada berbagai produk seperti sabun, deterjen, sampo, pembersih kaca, cairan pencuci piring, dan cairan pelembut pakaian, serta dijual dalam bentuk pengharum tubuh maupun pengharum. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida adalah sebutan untuk semua jenis obat atau bahan kimia pembersih hama yang ditujukan terhadap serangga, jamur, bakteri, dan hama lainnya. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida adalah obat atau bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa serangga. Contohnya adalah lindang, DDT, dieldrin, eldrin, malation, dan paraquat. Kemudian yang kedua adalah fungisida. Fungisida adalah obat kimia yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa jamur atau cenggalam. Contohnya adalah serbuk belerang, fungisida organik atau misalnya zinab dan manat dan CUS4 yang dibuat menjadi bubur berdas. Kemudian yang ketiga adalah bakterisida. Bakterisida adalah obat kimia yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa virus. Contohnya adalah teramisin yang digunakan untuk membunuh virus CVPD yang menyerang tanaman jeruk. Kemudian yang keempat adalah herbisida. Herbisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu atau gulma, seperti alang-alang, rumput, dan eceng gondok. Contoh herbisida adalah amonium sulfonat dan penta. Yang kelima, rodentisida. Obat ini dibuat untuk membasmi hama tanaman berupa hewan pengerat, seperti tikus. Penggunaannya, obat ini biasanya diberikan sebagai umpan yang dicampur dengan makanan lainnya. Akan tetapi, penggunaannya harus hati-hati karena dapat mematikan hewan ternak yang memakannya. Kemudian yang keenam adalah nematisida. Obat ini dibuat untuk membasmi tanaman berupa cacing atau nematoda. Penerapannya pada kebun kopi atau lada karena biasanya cacing banyak menyerang tanaman tersebut. Contoh dari nematisida adalah BD, papam, dan dazomet. Kemudian yang ketujuh adalah helisida. Obat ini digunakan untuk memberantas hama tanaman seperti siput atau bekicot. Obat yang biasanya digunakan adalah metaladenin atau metadex dan Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan dari pestisida itu sendiri. Yang pertama yaitu menggunakan bahan pembasmi serangga atau
yang lebih ramah lingkungan, seperti insektisida biologis dan pengembangan hama jantan mandul. Yang kedua yaitu mengurangi pemakaian insektisida secara berlebihan. Yang ketiga, pembersihan lahan penanaman secara rutin. Yang keempat, pengusiran secara manual. Yang kelima, dengan teknik penanaman 2 atau lebih tanaman. Yang keenam, dengan pola penanaman. Dan yang terakhir, dengan teknik irigasi lahan. Yaitu mengenai dampak negatif dari pemutih. Ada 4. Yang pertama yaitu natrium hipoklorit dan kalium hipoklorit dalam pemutih bersifat sebagai racun, yaitu racun bagi tanah dan dapat menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernafasan. Yang kedua yaitu hidroquinon dalam bahan pemutih kosmetik. Jika termakan dalam jumlah 5 sampai 15 gram dapat mengakibatkan anemia hemolitik atau kerusakan sel darah merah. Dan yang ketiga yaitu tretinoin yang juga sebagai bahan kosmetik yang memutihkan kulit dengan cara mengikis lapisan kulit sedikit demi sedikit. Kosmetik yang mengandung tretinoin ini dalam jumlah berlebihan dapat mengakibatkan kulit kelihatan merah, rasa pedih, kering, dan gatal-gatal. Dan yang terakhir yaitu bahan pemutih lain dalam kosmetik seperti merkuri. Zat ini memiliki yaitu dampak negatif dari bahan kimia rumah tangga dan pestisida. Yang pertama yaitu pembersih. Untuk dampak negatif dari pembersih yaitu menyebabkan iritasi seperti kulit terasa kering, melepuh, retak-retak, dan kulit mudah mengelupas. Yang kedua, menyebabkan pencemaran air dan tanah dan menimbulkan penyakit degeneratif seperti tumor dan kanker. Untuk pencegahan dari dampak negatif pembersih ada 2, yaitu memilih zat pembersih yang ramah lingkungan dan membuat tempat